Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para sahabat pejuang pendidikan, staf pengajar di SDIT Al-Furqan, terkhusus kepada yang terhormat sahabat kami Mr. Slendro SD beserta seluruh jajaran staf pengajar di SDIT Al-Ikhlas, yang terhormat Ketua Yayasan Al-Furqan Islamic School Bapak Haji Yusuf HS, dan yang paling kami banggakan, ayah dan bunda wali murid dari SDIT Al-Furqan dimanapun berada, semoga senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa bahagia di pagi menjelang siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan jumpa meski tidak dalam satu tempat yang sama, namun kita tetap di gelombang, baik gelombang hati maupun gelombang udara yang sama. Ini suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Semoga di saat yang penuh dengan keterbatasan ini, meski raga kita tak jumpa, namun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mencurahkan berkah dan rahmatnya atas jalinan silaturahim dan ukhuwah yang begitu luar biasa ini. Para sahabat, guru, dan ayah bunda sekalian, di masa ini kita telah maklumi bersama bahwa pendidikan di Indonesia ini sedang menerapkan sistem pendidikan yang bersifat darurat, yang mana hal ini diperlukan karena mengikuti kondisi pandemi COVID-19 yang hingga detik ini masih saja menghantui kita bersama. Ala kulli hal, pandemi ini apakah memang akan segera berakhir, atau bagaimana dikatakan oleh sebagian pemikir, ini bukan pandemi tapi plandemi, yang mana ini seakan-akan dibuat-buat oleh sebagian orang, tapi yang ala kulli hal kita serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kondisi ini segera berakhir dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memindahkan kondisi kita dari kondisi yang tidak baik menjadi lebih baik lagi. Saat ini sistem pendidikan di Indonesia sedang menerapkan sistem pendidikan darurat, yaitu sistem pendidikan melalui pembelajaran jarak jauh. Namun ternyata setelah kurang lebih 1 tahun penerapannya, sistem pendidikan jarak jauh ini mengalami beberapa problem seiring perjalanannya. Di antara problem yang serius adalah terjadinya lost learning. Lost learning ini adalah kondisi di mana berkurangnya pengetahuan dan keterampilan para siswa secara akademis, yang mana itu terjadi karena kurangnya intensitas interaksi guru dan murid dalam proses pembelajaran. Nah, lost learning ini terjadi karena kita pahami bersama bahwa guru adalah role model yang mana
kala terjadinya proses pembelajaran, maka gerak tubuh, ekspresi wajah guru, tingkah laku guru adalah role model bagi seorang murid untuk ia dapat menggambarkan, untuk ia dapat melihat bagaimanakah ia mengamalkan teori-teori yang ada dalam pembelajaran. Namun kini hal itu menjadi sangat sulit ketika proses pembelajaran jarak jauh atau daring ini diberlakukan. Tentu ini mengakibatkan hal yang cukup serius apabila sistem pembelajaran jarak jauh ini diberlakukan dalam jangka waktu yang lama. Tambah lagi ada beberapa masalah yang terjadi yang saya yakin ayah bunda ini sepakat dengan saya bahwa ketika pembelajaran jarak jauh ini diberlakukan ada beberapa problem. Contohnya yang pertama, pengajar yang kurang capable dalam pembelajaran daring. Terkadang ya ada sebagian pengajar, para guru yang memang tidak terbiasa menggunakan pembelajaran dengan sistem daring sehingga efektivitas dalam pembelajaran pun kurang terjadi. Kemudian fasilitas gadget yang tidak memadai. Kita pahami bahwasanya tidak semua daerah di Indonesia ini memiliki kesamarataan dalam fasilitas media elektronik maupun lain sebagainya. Sehingga ini pun menjadi masalah ketika pembelajaran jarak jauh diterapkan. Kemudian ada juga yang masalah ketidakmampuan untuk membeli kuota internet. Nah ini biasanya ibu-ibu ini yang akhirnya harus mengeluarkan anggaran baru karena harus membeli kuota internet untuk pembelajaran. Cukup unik, di zaman dulu saya sekolah, siswa itu tidak boleh membawa handphone, namun sekarang sekolah itu harus pakai handphone. Nah inilah fakta pendidikan saat ini. Kemudian ada pula masalah ketika proses pembelajaran jarak jauh diterapkan, yaitu beban pelajaran yang padat, yang mana pelajaran ini tidak mudah dipahami, sehingga efeknya adalah menimbulkan stres. Stresnya ini terjadi pada siswa, bahkan juga kepada orang tuanya. Karena belajar di rumah, ya, stay at home, maka bukan hanya siswa yang merasa kewalahan, bahkan ini terjadi kepada orang tuanya. Nah, saya rasa inilah fakta yang terjadi saat ini, yang kita harus bersama-sama menjalaninya. Namun, sedikit saya ingin mengomentari tentang sistem pendidikan yang diadopsi di beberapa negara, juga termasuk di negara kita, bahwa ketika sistem pendidikan mengadopsi sistem barat, yang mana kita tahu bahwa sistem pendidikan barat ini lebih mengedepankan rasionalisme dan sekularisme, maka hal ini dapat kita pahami bahwa sistem pendidikan semodel ini, yaitu pendidikan yang diadopsi oleh orang-orang barat, lebih menekankan kepada penguasaan ilmu secara kognitif. Yang kedua, penguasaan kemampuan kerja. Sehingga target pencapaiannya bagaimana untuk cari kerja. Dan yang ketiga, yaitu sistem pembelajaran dengan tujuan agar siswanya sehat serta kuat. Dari 3 tujuan sistem pendidikan barat ini, di situ kita tidak menemukan aspek religius, saudara sekalian. Karena kita tidak melihat di situ bahwa sistem pendidikan yang diadopsi oleh orang-orang sekuler itu tidak menekankan masalah agama, moral, dan akhlak. Nah, karenanya mengapa sistem pendidikan Islam ini sangat menjadi jawaban untuk kondisi saat ini. Karena terbukti sistem pendidikan barat yang mengadopsi sistem
rasionalisme dan sekularisme itu tidak dapat menjawab tantangan zaman. Karena contohnya banyak anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar namun mudah stres. Tidak sedikit pula anak-anak yang mungkin secara akademis bagus namun tidak baik secara akhlaknya. Nah, ini dikarenakan memang sistem pendidikan Barat itu tidak menekankan tentang pendidikan akhlak dan moral. Oleh karena itu, kita harus merasa beruntung ketika anak-anak kita masukkan ke dalam sebuah sistem pendidikan Islam, sekolah Islam, karena pendidikan Islam ini menjadi solusi dan tidak pernah mengalami krisis. Saya melihat bahwa di kondisi pandemi saat ini justru sistem pendidikan Islam itu tidak mengalami krisis. Mengapa demikian? Karena sistem pendidikan Islam ini memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh sistem pendidikan yang lainnya. Mari kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memberikan begitu banyak sistem pendidikan yang bisa kita adopsi, sehingga saya rasa tidak perlu kita terlalu concern kepada pemikiran-pemikiran Barat, yang mana justru itu membuat rancu pemikiran Islam. Kita perhatikan fakta sejarah bahwa dulu negara ini ingin terbebas dari penjajahan Barat, ya, penjajahan imperialisme yang notabene-nya mereka mengedepankan sistem dakwah dan pendidikan mereka di negara kita. Namun uniknya, kenapa ketika kita sudah merdeka, yang mana kemerdekaan kita ini ternyata hakikatnya atas perjuangan para ulama dan santrinya. Karena mayoritas para pejuang Indonesia ini dikomandai oleh para ulama dan santrinya. Yang mana kita tahu mereka ini adalah insan-insan terbaik yang lahir dari rahim sistem pendidikan Islam. Dan terbukti ternyata mampu membangkitkan sifat nasionalisme yang begitu besar, bukan hanya dalam masalah ubudiyah, tapi masalah mencintai negara. Ini bukti bahwa sistem pendidikan Islam di masa itu berhasil membentuk insan-insan yang tangguh, insan-insan yang menjadi pionir dalam memerdekakan Indonesia. Nah, sekarang kita melihat setelah kita merdeka, mengapa justru kita lebih concern kepada sistem pendidikan yang dahulu pernah menjajah bangsa ini. Sistem pendidikan yang dahulu pernah membuat negara ini sengsara. Padahal kita sudah punya kurikulum yang begitu luar biasa, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan sistem kurikulum tersebut sudah dijabarkan oleh para ulama-ulama kita, sehingga kurang lebih selama 8 abad umat Islam ini pernah menguasai dunia ini. 8 abad menguasai dunia dengan sistem yang begitu luar biasa, kesejahteraan yang begitu luar biasa. Ini membuktikan bahwa sistem pendidikan Islam ke berbagai aspek itu dapat dijadikan sebagai acuan untuk kemajuan sebuah peradaban. Oleh karena itu, ayah dan bunda sekalian, bagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Nasrullah, betapa beruntungnya ayah dan bunda yang telah memasukkan putra-putrinya ke dalam sekolah Islam. Mengapa demikian? Silakan dibandingkan bunda. Kalau kita masukkan anak kita ke sekolah dasar negeri misalkan, atau swasta yang tidak mengadopsi sistem Islam, kita bisa menemukan bahwa pembelajaran agama ini kalau tidak salah hanya 2 jam pelajaran per pekannya. Nah, ini kita bisa bayangkan kalau anak diajari tentang ilmu agama hanya 1 kali pertemuan per minggunya, per pekannya, dengan bobot materi 2 jam pelajaran, apa yang akan dia dapatkan?
Karenanya ketika anak-anak kita masuk ke dalam sekolah Islam, maka secara otomatis mereka akan mendapatkan penguatan akidah. Karena perbedaan sistem pendidikan Islam dengan Barat, kita menanamkan sistem akidah sehingga setiap aktivitas mereka, setiap aktivitas pembelajaran akan membentuk karakter siswa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini. Jadi ketika anak masuk sekolah Islam, mereka akan mendapatkan pembelajaran-pembelajaran yang mana pembelajaran ini adalah untuk membentuk karakter Islami mereka. Bayangkan ayah bunda, putra-putri kita dari pagi sampai sore hari bersama dengan guru-guru mereka. Mereka bicaranya diperhatikan, cara makannya pun diajarkan, bahkan pergaulan dengan sesama teman pun diarahkan. Nah, ini luar biasa sekali menurut saya. Jadi betul sekali jikalau disebutkan bahwa orang tua yang memilih sekolah Islam sebagai kawah candra di muka, sebagai sarana untuk pendidikan putra-putrinya, ini adalah pilihan yang terbaik. Mengapa demikian? Karena alhamdulillah kami melihat bahwa sistem pendidikan Islam ini adalah sistem yang tetap survive, yang tetap bertahan di tengah krisis pendidikan saat ini. Karenanya, mari kita belajar dari sistem pendidikan yang pernah diterapkan oleh seorang bapak yang nasihatnya begitu syarat dengan hikmah sehingga namanya diabadikan dalam Al-Quran, sehingga pembelajaran yang dia sampaikan kepada putranya pun Allah abadikan di dalam Al-Quran. Mari kita belajar dari Luqman Al-Hakim. Kita kenal beliau bukan seorang nabi, beliau orang soleh yang oleh Allah Ta'ala diberikan hikmah yang begitu banyak. Meskipun kendatinya beliau bukan seorang nabi, namun Masya Allah, Tabarakallah, begitu mulianya Luqman Al-Hakim, khususnya ketika ia menerapkan sistem pendidikan kepada putranya, sehingga Allah Ta'ala mengabadikan setiap nasihatnya di dalam Al-Quran. Kita lihat dalam surat Luqman ayat ke-13 sampai ayat 19. Semoga pada perjumpaan ini 7 nasihat, 7 metodologi pendidikan yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim kepada putranya ini bisa menjadi rujukan kita bersama dalam usaha kita, ikhtiar kita untuk memberikan pendidikan terbaik bagi putra dan putri kita. Di ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun 'adzim." Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika ia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Lihatlah, pada ayat ke-13 ini berisikan nasihat Luqman Al-Hakim kepada putranya yang menekankan konsep akidah, tauhid. Ini menunjukkan bahwasanya sebelum kita menyampaikan pembelajaran dalam bentuk apapun, ilmu apapun, maka penekanan konsep tauhid atau akidah ini harus didahulukan. Bahkan Imam Qurtubi mengklasifikasi dalam kitab beliau bahwa ilmu itu ada 3 tingkatan. Ilmu tingkat atas, ilmu tingkat menengah, dan ilmu tingkat bawah. Ilmu tingkat atas itu adalah ilmu tentang mengenal Tuhan, tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, tentang tauhid, akidah. Karena ketika seorang anak ditanamkan akidah semenjak dini, maka setiap tingkah laku perbuatannya akan ia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalkan, kita tahu ada sebuah hadis yang sangat masyhur
ketika Rasul sedang makan bersama dengan seorang pemuda, makan satu nampan dengan seorang pemuda, maka Rasul bersabda kepada pemuda tersebut, "Ya gulam, samillah, kul biyaminik, wa kul mimma yadik." Ya gulam, wahai anak muda, samillah. Ketika makan, sebutlah nama Allah. Lihat, ini menunjukkan bahwa ketika makan itu ternyata adalah kondisi di mana anak itu lebih siap menerima nasihat. Rasul itu ketika menasihati anak-anak itu lebih sering di dua kondisi. Ketika sedang makan bersama dan ketika sedang berkendaraan bersama. Nah, ini Rasul sering berikan nasihat kepada anak-anak itu di dua kondisi ini. Nah, ketika makan, sebutlah nama Allah. Samillah, sebutlah nama Allah. Lihat, ketika memulai aktivitasnya makan, maka Rasul perintahkan anaknya untuk menyebut nama Allah. Ini adalah sesuatu yang sangat besar nilainya. Ketika seorang anak diajarkan bahwa setiap aktivitasnya menyebut nama Allah, ini akan terpatri dalam hatinya bahwa segala sesuatu perbuatan yang dapat dia lakukan, aktivitas ibadah yang dapat dia persembahkan, semua aktivitas kesehariannya itu adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua aktivitasnya akan bernilai ukhrawi. Ini yang pertama. Wa kul mimma yalik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Ini akhlak. Setelah penanaman akidah tentang Allah, tanamkan akhlak. Kalau makan dengan tangan kanan, jangan tangan kiri. Karena tangan kiri ini untuk hal-hal yang sifatnya kotor. Nah, untuk yang sifat-sifatnya baik, bersih, menggunakan tangan kanan, ini akhlak. Maka setelah penanaman akidah, penanaman akhlak. Di sini belum bicara masalah ilmu pengetahuan. Di sini Rasul belum bicara masalah sakofah Islamiyah. Akidah, akhlak. Dua hal ini yang penting. Nah, setelah menanamkan akidah dan akhlak, yang ketiga Rasul katakan, wakul mimma yadik. Dan makanlah yang terdekat darimu. Nah, ini ilmu sosial namanya. Ini ilmu sosial. Ketika makan satu nampan bersama atau satu meja bersama, ajarkan anak kita untuk terbiasa memakan makanan yang ada di hadapannya, yang dekat dengan dirinya, jangan melewati batas teritorial wilayahnya. Karena ini bisa mengindikasikan dia dapat menjajah hak milik orang lain. Ketika seorang anak misalkan makan satu nampan, dia terbiasa comot sana, comot sini, sedangkan jatahnya masih utuh, maka ini kan kalau dibiarkan akan menjadi kebiasaan, bahkan boleh saya katakan sebagai bibit-bibit korupsi di sini. Kenapa? Terbiasa mengambil hak orang lain dan tidak diarahkan sejak kecil. Maka ini akan menjadi kebiasaan ketika dewasanya nanti. Lihat, ya, ketika akidah telah ditanamkan, akhlak telah dilaksanakan, maka hubungan sosial. Karena seorang anak ini bukan hanya harus dia soleh secara individualnya, dia pun harus soleh secara sosial. Ya, dia bukan hanya soleh, tapi dia pun harus muslim. Bukan hanya dia soleh secara pribadi individualnya, tapi secara sosial pun dia harus soleh. Nah, inilah konsep pertama yang ingin diterapkan oleh Luqman Al-Hakim tentang mengenai akidah. Kenalkan siapa Tuhan anak-anak kita. Sudah seberapa sering selama ini kita mengenalkan Allah kepada anak-anak kita. Yang pertama. Di ayat yang ke-14-nya Allah berfirman, "Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain. Anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir." Berikutnya di ayat ke-14, Luqman Al-Hakim memberikan nasihat kepada putranya bahwasanya setelah ia mengetahui konsep akidah, ia mempelajari konsep akidah, maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Di sini kalimatnya wa wasainal insana biwalidayhi. Kami telah mewajibkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini umum. Ya, jadi berbakti kepada kedua orang tua itu harus. Akan tetapi ada sifat pengkhususan.
Setelah menyebutkan dua orang tua, Allah sebutkan hamalatku ummuhu wahnan ala wahnin. Setelah menyebutkan ayah dan ibu, Allah spesifikasikan, Allah lebih khususkan, spesifik kepada penyebutan ibu di sini. Ayah nggak disebut di sini ya, tapi sudah masuk di walidaih tadi. Nah, di sini ada keistimewaan untuk seorang ibu karena dia telah mengandung dengan rasa lelah yang bertambah-tambah. Ada 3 hal yang dapat dilakukan ibu tapi tidak dapat dilakukan ayah. Yang pertama, mengandung. Yang kedua, menyusui. Yang kedua, melahirkan. Maaf. Yang ketiga, menyusui. Mengandung, melahirkan, menyusui. 3 hal yang mustahil dilakukan oleh para bapak-bapak. Maka wajarlah jikalau perbandingan rasa bakti seorang anak kepada ibunya itu 3:1. Maaf, 3:1 ya. Kenapa? Karena ayah cari nafkah, tapi ayah tidak bisa mengandung, melahirkan, menyusui. Jadi 3:1. Ayahnya 1, ibunya 3. Oh, gimana itu? Nah ini, Masya Allah. Jadi kedua, seorang anak itu harus memiliki dan diberikan pemahaman tentang bagaimana ia bersikap kepada orang tua. Ini penekanan akhlak. Karena mungkin di antara kita ada yang mengalami bagaimana anak-anaknya itu mungkin secara akademisnya luar biasa di sekolah, tapi memiliki sifat yang memiliki perlakuan yang tidak baik kepada orang tua. Nah, ini Masya Allah, tabarakallah. Jadi ayah bunda betapa beruntung bisa mensekolahkan putra-putrinya di sekolah Islam, karena insya Allah di sekolah Islam itu akan diajarkan bahwa betapa pentingnya berbakti kepada orang tua. Kemudian pada ayat yang ke-15-nya, saya bacakan saja artinya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Di ayat 15 ini adalah sikap seorang anak untuk menolak setiap bentuk kemaksiatan meskipun itu datang perintahnya dari kedua orang tuanya. Setelah penanaman akidah, tanaman akhlak kepada orang tua, maka ini adalah penanaman kemampuan untuk menolak kemungkaran. Sehingga anak ini paham bahwa ketika ia melakukan suatu kesalahan, ada konsekuensi yang harus dia terima. Maka kenapa Rasulullah SAW mencontohkan bahwa ketika seorang anak berusia 10 tahun, ketika ia meninggalkan kewajiban, maka orang tua dibolehkan untuk memberikan efek jera berupa pukulan kepada anak tersebut di wilayah yang tidak menyakitkan. Nah, ini adalah bentuk konsekuensi bahwa ketika ia meninggalkan suatu kewajiban, maka ada peringatan, ada hukuman yang dia dapat. Ini konsep yang baik. Ini adalah konsepnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang anak akan mengerti bahwa setiap kewajiban adalah mutlak harus dilaksanakan, dan ketika meninggalkannya ini ada konsekuensi yang akan dia terima. Baik. Ayat yang ke-16, karena berkaitan waktu barangkali saya tidak berpanjang-panjang. Ayat ke-16, Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan sebesar biji sawi dan berada dalam satu batu di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Innallaha latifun khabir. Lihat, ini pun adalah penanaman akhlak yang begitu luar biasa kepada seorang anak. Bahwa setiap perbuatan itu ada balasannya. Sekecil apapun perbuatan baik, maka ada balasannya. Sekecil apapun perbuatan buruk, maka pasti pula ada balasannya. Nah, ini pun adalah konsep penanaman akhlak kepada anak-anak. Bahwa tatkala ia melakukan suatu kebaikan, maka kebaikanlah yang akan ia peroleh. Ketika ia melakukan suatu keburukan, ketika ia menanam benih-benih keburukan,
maka tentu keburukan pula yang akan dipanennya. Nah, insya Allah sistem pendidikan seperti ini telah diterapkan di sekolah-sekolah Islam, karena setiap anak melakukan sebuah kesalahan, biasanya itu ada sebuah hukuman, ada sebuah punishment kepada siswa yang bersangkutan, yang mana biasanya punishment ini bersifat mendidik dan menghindari kontak fisik ketika memberikan punishment ini. Sebagai contoh, ketika anak berkata tidak baik, maka gurunya langsung istighfar 100 kali. Misalkan seperti itu. Atau ketika ia melakukan suatu kesalahan, misalkan kamu harus membaca surat Anu, ayat Anu. Nah, ini adalah bentuk punishment yang biasanya ada di sekolah Islam. Namun jarang sekali ditemukan di sekolah-sekolah yang tidak menghadapi hal itu, bahkan lebih cenderung terkadang membiarkan hal-hal tersebut. Berikutnya, ayat yang ke-17, ya bunayya aqimus shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari hal yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Ayat yang ke-17 jelas di sini Luqman Al-Hakim ya memberikan kepada anaknya motivasi untuk tabligh, untuk berdakwah. Bahwa tatkala dirimu telah mampu membekali diri dengan thaqafah Islamiyah, maka umat ini adalah umat dakwah. Umat ini menjadi umat yang terbaik karena memiliki konsep amar ma'ruf nahi munkar. Kita adalah umat akhir zaman yang disebut-sebut sebagai umat yang terbaik karena indikatornya adalah kita ini adalah umat yang gemar melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Maka putra-putri kita arahkan ketika mereka memiliki bekal-bekal ilmu pengetahuan, maka ilmu pengetahuan itu harus mereka share kepada orang lain. Ya, bukan hanya mereka cerdas secara individualnya, tapi bagaimana caranya kecerdasannya ini bisa dia tularkan kepada orang lain. Nah, ini konsep pendidikan yang penting pula, bagaimana membentuk karakter anak-anak yang dapat menularkan kesolehannya, yang dapat mengaplikasikan atau mengaktualisasikan kemampuan dirinya kepada orang lain, sehingga menimbulkan efek manfaat yang besar bagi lingkungan sekitarnya. Karena Rasul bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Baik, ayat 18. Wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Di ayat ke-18 ini adalah etika pergaulan. Ya, bagaimana ketika seorang anak telah memiliki sebuah kemampuan, maka ia tidak boleh memalingkan wajahnya karena sombong. Makin berisi, makin menunduk. Makin paham, makin mengerti, ternyata masih banyak ilmu yang belum dimengerti, yang belum dipelajari. Maka di sini adalah pembelajaran bahwa tidak boleh berlaku sombong dengan pengetahuan yang dimiliki. Karena Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang sombong. Bahkan Allah enggan memasukkan seseorang ke dalam surga yang di hatinya ada satu titik ketakaburan, ada satu titik kesombongan. Bukankah ya, Bapak yang pertama kali meletakkan dasar-dasar kesombongan itu adalah iblis. Iblis ini adalah makhluk yang pertama kali sombong. Kenapa? Karena dia merasa tercipta dari api, ya, dia merasa lebih hebat dari Nabi Adam yang dicipta dari tanah, sehingga tidak mau untuk menghormati Nabi Adam, padahal itu ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang pertama kali sombong dengan kondisi dirinya, orang yang pertama kali, makhluk yang pertama kali sombong dengan asal usul dirinya,
makhluk yang pertama kali sombong dengan kemampuan dirinya adalah iblis laknatullah alaihi. Maka dengan sifat sombong inilah akhirnya iblis ini dilaknat sampai hari kiamat. Dia dikutuk sampai akhir zaman karena kesalahannya berbuat sombong. Maka penekanan sifat rendah hati kepada anak ini sangat perlu kita tanamkan semenjak dini. Supaya ketika dewasa nanti anak-anak kita ini dia akan mampu mengendalikan dirinya dengan baik, akan mampu menerima kondisi dengan baik, akan mudah bergaul, akan mudah berteman, akan mudah bersahabat, karena ia tidak merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Dia tidak merasa bahwa pengetahuannya lebih luas dari orang lain, sehingga ia palah pilih teman, ya kalau yang selevel, kalau yang segelombang dengannya dia mau berteman, tapi kalau yang nggak selevel dia nggak mau. Nah ini tentu walinya kita tidak inginkan hal tersebut. Baik, saya percepat. Yang ke-19, waqsid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Ini adalah etika ketika berkomunikasi, etika ketika berbicara dengan orang lain, dan etika ketika berjalan. Masya Allah. Lihatlah agama ini. Cara berjalan, cara berbicara pun diatur sedemikian rupa. Nah, inilah agama Islam. Betapa komprehensif agama ini, sehingga detil-detil kecil dalam ranah sistem pendidikan dibahas. Bagaimana cara berjalan yang baik, bagaimana bertutur kata yang baik pun dijelaskan dalam sistem pendidikan Islam ini. Karenanya surat Luqman ayat 13-19 ini adalah boleh sebagai kita jadikan landasan ya pembentukan kurikulum, pembentukan karakter anak-anak kita. Karena di sini jelas bahwasanya penekanan akidah dan akhlak ini berada di garda terdepan. Ini berada di di kurikulum terdepan untuk membentuk suatu karakter yang baik. Generasi yang baik ini bukan cuma generasi yang cerdas secara kognitif, cerdas secara ilmu pengetahuan. Namun kita semua sepakat bahwa generasi terdahulu kita pernah berjaya, bahkan kurang lebih 8 abad pernah menjadi penguasa di muka bumi ini dengan menebarkan ilmu pengetahuan serta kesejahteraan, dikarenakan mereka dapat memadukan antara kecerdasan akal dan kecerdasan hati. Nah ini saudara sekalian, sebagai tauziah untuk kita semua, intinya memperkuat apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Nasrullah, bahwasanya beruntunglah bagi kita semua para orang tua yang sudah dengan ikhlas hati menyekolahkan anak-anaknya di sekolah Islam, khususnya Al-Furqan Islamic School ini. Karena insya Allah bukan hanya kurikulumnya yang baik, tapi figur-figur gurunya insya Allah adalah figur-figur yang akan menjadi role model bagi putra-putri kita dalam mengaplikasikan ajaran Islam di kehidupan sehari-hari. Saya rasa cukup sekian, Mr. Suhendro, sebagai temu muka kita, wajah kita. Terakhir, saya kenalkan diri saya Mahfud Rudiat Abdurrahman. Di Al-Furqan Islamic School ini saya diamanahi untuk berada di jajaran pengurus yayasan. Mungkin wajah saya jarang kelihatan, tapi kalau mau sering lihat wajah saya, silahkan lihat di channel YouTube Hamdalah TV. Insya Allah. Baik, Mr. Suhendro dan rekan-rekan guru sekalian dan para ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pemaparan singkat sebagai awal kita untuk menentukan dan meyakinkan langkah kita
Sekali lagi saya katakan selamat bergabung di sekolah Al-Furqan Islamic School, SDIT Al-Furqan, sekolah yang mengedepankan akidah dan akhlak, sekolah yang akan menuntun putra-putri kita untuk menjadi pribadi generasi yang Qur'ani, generasi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehat lahirnya, kuat batinnya, insya Allah. Demikian, semoga perjumpaan kita ini adalah perjumpaan yang mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kita berpisah dari perjumpaan ini melainkan insya Allah dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala hajat kebutuhan kabul, putra-putri kita saleh dan salehah, dan insya Allah kondisi yang saat ini sedang menjadi rasa khawatir kita bersama, pandemi yang masih berkelanjutan ini, Allah Subhanahu wa taala dengan segenap kerendahan diri kita mohon semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita, mengeluarkan kita dari kondisi saat ini menjadi kondisi yang lebih baik. Demikian, senang jumpa dengan ayah bunda sekalian. Mohon pamit undur diri. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Mahfud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Wa iyyaka. Ayah bunda dan rekan-rekan guru dan pengurus yayasan sekalian, saya sampaikan kembali bahwa insya Allah untuk tahun pembelajaran kita akan mulai di tanggal 21 Juli 2021. Untuk online atau offline-nya kita tunggu sampai keputusan dari pemerintah seperti apa. Selanjutnya untuk buku silakan bisa sudah diambil di hari Senin. Cuma tadi saya sampaikan ada 2 buku lagi yang belum datang dan beberapa modul yang belum bisa diambil karena masih dalam proses cetakan. Insya Allah selesai semua di tanggal 21 itu. Dan terakhir kepada Ustadz Abdurrahman untuk menutup dengan doa pertemuan kita ini. Silakan Ustadz Abdurrahman. Suaranya belum kedengar, Ustaz. Ustaz, suaranya. Mendem suaranya, kenapa ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, acara demi acara telah kita laksanakan, kita lalui. Diakhiri tadi dengan kajian dari guru kita, Ustaz Mahfud Riyad SPDI. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi memberikan pencerahan buat kita semuanya, memberikan motivasi kita semuanya, kita sebagai orang tua untuk terus bersemangat berikan pelajaran agama kepada anak-anak kita ataupun putra dan putri kita. Dan terakhir mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga segala harapan cita-cita kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga KBM SDIT Al-Furqan ke depan diberikan kemudahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian saudara-saudara kita yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Kemudian kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah tadi kita telah memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tadi ada gangguan teknik, mungkin ada kendala sinyal, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala doa dan permohonan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Aduh, sudah sakit hati.